Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Wah, kelihatannya pada lemes ya. Iya, Bu. Udah siang banget, Bu. Udah pada makan? Belum. Oke, sabar ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, dimohon ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Leli, Bu. Izin apa Alfa? Leli tanpa keterangan, Bu. Nggak tahu. Siwi juga, Bu. Iya, Bu. Siwi kemana? Sini. ini, Bolos, Bu. Oh, bolos. Zen juga ikutan Siwi. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Peluang usaha. Peluang usaha. Ada yang tahu sebelumnya apa itu peluang usaha? Kesempatan kerja, Bu. Kesempatan berupaya, berusaha. Peluang kerja. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang peluang usaha. Nah, jadi kita menggunakan metode berbasis masalah. Nanti Ibu akan kasih soal ke PD dan Ibu akan membagi kalian jadi per kelompok. Kemudian media pembelajaran hari ini kita menggunakan PowerPoint. Jadi tolong simak baik-baik dan perhatikan ya Nana. Karena setelah Ibu memaparkan materi, Ibu akan mengasih soal. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi nih tentang peluang usaha. Secara umum kita sudah tahu nih apa itu usaha. Kemudian namun usaha yang sukses juga pasti mempunyai apa? Mempunyai apa? Resiko, Bu. Mempunyai suatu strategi. Mempunyai target dan peluang yang ingin dicapai. Bisa dilihat ya gambar di sini ada usaha les privat, kemudian bisnis online. Kemudian dari ilustrasi di atas nih apa yang kalian ketahui tentang peluang usaha? Ada yang tahu? Ayo Rizka sebutkan. Tahu? Dari ilustrasi di atas nih gambar di atas apa yang kalian ketahui tentang peluang usaha? Saya, Bu. Iya Anggun. Suatu cara untuk mencari kesempatan dalam mencapai tujuan. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu buat Anggun. Bagus banget ya jawabannya. Kemudian yang kedua nih, mengapa dalam usaha harus menentukan peluang usaha? Coba Dewi sebutkan. Karena Ajeng, Bu. Oke, Ajeng. Untuk menentukan pangsa pasarnya itu siapa, Bu. Jadi kita menentukan peluang usahanya tuh yang cocok tuh seperti apa gitu. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu buat Ajeng. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak slide selanjutnya yaitu pengertian peluang usaha. Nah, peluang usaha ini terdiri dari dua kata, yaitu peluang yaitu kesempatan dan usaha adalah upaya. Jadi peluang usaha adalah kesempatan dan upaya. Kemudian secara garis besarnya, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dimiliki, kemudian dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian ada analisis peluang usaha, yaitu ada berapa? Ada salah satunya percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Selanjutnya ada persiapan peluang usaha nih. Jadi kita berwirausaha ini memerlukan persiapan yang matang agar usaha kita berjalan dengan lancar. Nah, persiapannya yaitu yang pertama meneliti nih luas usaha yang dimiliki, kemudian bentuk usaha, lalu mengenal nih informasi usaha yang diterima. Kemudian langkah-langkah analisis peluang usaha. Jadi sebelum berwirausaha kita juga tahu nih langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk berwirausaha. Yang pertama ada menyediakan modal. Ini sangat penting ya anak-anak. Kenapa? Karena kalau tidak ada modal, kita juga tidak dapat berwirausaha. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana, ini juga sangat penting. Kemudian terakhir menetapkan lokasi. Nah, menetapkan lokasi ini juga sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan lokasi yang tidak bagus atau tidak strategis, maka usaha tersebut tidak berjalan atau tidak dikunjungi banyak orang, sehingga usaha tersebut akan merugi. Selanjutnya itu ada tujuan analisis peluang usaha. Ada tujuannya di sini untuk menemukan peluang usaha. Kemudian yang kedua Anggun baca. Untuk menemukan potensi usaha. Kemudian Ajeng baca. Yang ketiga. Untuk menemukan untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Oke, bagus. Kemudian yang keempat untuk mengetahui berapa lama usaha yang bertahan. Itu tadi
tujuan analisis peluang usaha. Kemudian ada keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Jadi, kita berwirausaha ini tidak hanya gagal saja, tapi ada berhasilnya. Faktor-faktor penyebab keberhasilan berwirausaha nih, yang pertama faktor manusia, yaitu kepribadiannya. Kita juga harus memiliki kepribadian yang bagus, kemudian yang tekun, rajin, supaya usaha kita berjalan dan berhasil. Kemudian keuangan. Keuangan juga sangat penting, karena apa? Karena untuk bermodal untuk berwirausaha, kemudian perencanaan dan pemasaran. Selanjutnya faktor-faktor penyebab kegagalan. Contohnya saja kurangnya berpengalaman. Nah, jadi pengalaman ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada pengalaman, usaha itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian di lokasi yang kurang mendukung, seperti Ibu katakan tadi ya. Kita juga harus memiliki atau memilih lokasi yang strategis supaya usaha kita berjalan dengan lancar. Kemudian memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Jadi, wirausahaan kita juga harus kita harus memiliki pemikiran secara kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar supaya apa? Supaya bisa memanfaatkan barang yang tidak terpakai nih. Contohnya seperti apa? Kain pecah, kemudian stick es krim. Nah, stick es krim biasanya kalian kan cuma dibuang aja nih selesai makan es krim, tapi bisa digunakan menjadi kerajinan apa? Stick es krim? Bingkai, tisu yang memiliki nilai jual, harga atau nilai jual. Kemudian nih, memanfaatkan barang yang tidak yang disediakan oleh alat ini juga sangat ramah lingkungan. Contohnya seperti apa, Dira? contohnya seperti tanah liat, atau pohon. Oke, tanah liat ya, yang seperti ada di dapur nih, seperti apa contohnya? Cobek. Oke, cobek, kemudian patung atau asbak. Oke, itu juga contoh dari tanah liat. Kemudian memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada, seperti pas hujan nih. Biasanya usaha-usaha apa sih yang ada pas saat hujan? Ayo Dewi. Ojek payung. Ojek payung, jas hujan. Ojek payung. Ya, itu juga termasuk. Kemudian COVID-19 kemarin nih. Berwirausaha juga berpikir secara kreatif dan inovatif ya. Gimana caranya sih kita memiliki keuangan yang stabil di saat COVID? Maka wirausaha itu memutar otak untuk usaha apa? Masker, kemudian strap masker, hand sanitizer. Nah, selanjutnya tadi kan ada memanfaatkan barang secara inovatif dan kreatif. Sekarang ada jenis-jenis inovasi nih. Apa saja jenis-jenis inovasi? Invensi yang Itu inovasi anak-anak. tipe ya, Bu. Iya. Berapa sih? 8. Apa yang pertama? Inovasi. Penemuan baru, Bu. Yang pertama ada Inovasi. Inovasi, penemuan baru. Kemudian Ekstensi atau pengembangan. ekstensi. Iya, Bu. Kemudian Duplikasi. selanjutnya ada apa? Sintesis. Sintesis. Apa sintesis itu? Penggabungan atau kombinasi konsep Kombinasi. dari Nah, yang perlu diingat berbeda. lagi ya, jenis-jenis inovasi seperti ada inovasi, kemudian ekstensi, kemudian duplikasi dan sintesis. Nah, selanjutnya ada sumber peluang usaha. Di sini ada 2 faktor. Apa saja sih, Wi, sumber peluang usaha? Faktor internal dan faktor eksternal. Apa faktor eksternalnya, Dewi? Faktor eksternalnya sumber peluang Yang usaha pertama apa? itu ada masalah yang mau dihadapi Oke. dan belum terpecahkan. Yang kedua kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan keempat pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke, bagus. Tadi itu faktor eksternal. Kemudian faktor internalnya apa? Anggun? Faktor internal yang Ya. pertama ada pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, dan intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri itu. Nah, itu tadi dari faktor internal. Nah, kemudian selanjutnya ada
pendekatan analisis peluang usahanya. Pendekatan analisis peluang usaha ini terdiri dari 3 analisis. Yang pertama ada analisis SWOT, kemudian ada analisis 5W plus 1H, dan ketiga ada analisis studi kelayakan usaha. Yang pertama ada analisis SWOT nih. Analisis SWOT untuk digunakan mengetahui apa? Mengetahui strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength yaitu apa, Adila? Strength itu apa? Kekuatan. Kemudian weakness yaitu kelemahan, dan opportunity peluang, dan threat-nya apa? Ancaman, gangguan, hambatan atau sumber permasalahannya. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis 5W per 1H. Untuk apa? Mengetahui apa? Untuk Monika, menjawab coba sebutkan. Alas ini untuk menjawab pertanyaan, Bu. Oke, bagus. Singkatannya apa saja sih? We, who, dan how. Oke, bagus. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga studi kelayakan usaha nih. Menurut Yakob Ibrahim 2009 apa, Jeng? Menurut Yakob 2009, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha ataupun proyek. Oke, bagus. Nah, itu tadi materi tentang peluang usaha ya anak-anak. Oke, baiklah, kalau sudah Ibu memaparkan materi, Ibu ingin bertanya nih, adakah yang kurang paham atau kurang mengerti nih tentang materi peluang usaha? Insya Allah paham, Bu. Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan mengasih soal ya, soal KPD, dan Ibu akan membagi kelompok ya. Ini kelompok pertama dan kelompok kedua. Oke, Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan, 1 menit untuk berdiskusi di depan. Sela udah, Bu. Kamu lagi kawan lagi. Udah? Oke, maju. Jadi analisis yang analisis strength atau kekuatan dalam usaha laundry. Nah, kekuatan dari usaha laundry ini yang pertama adalah selalu dibutuhkan oleh masyarakat karena kebutuhan akan jasa laundry bukan salah satu sifatnya musiman. Terlebih melihat zaman yang kini serba cepat, masyarakat Adila, perhatikan. sibuk dan membutuhkan solusi praktis cepat dan mudah. Nah, itu tadi tentang apa? Strength, yaitu kekuatan. Kemudian kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke, maju. Jadi di gambar itu ada usaha laundry. Nah, berdasarkan kutipan di atas akan dipresentasikan dengan jelaskan apa yang menjadi weakness atau kelemahan usaha laundry tersebut. Jadi kelemahan dari usaha laundry yaitu memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak karena ini adalah jasa pencucian. Kemudian memerlukan perawatan lebih apabila jika ada kerusakan mesin. Nah, oke, bagus. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Oke, kalau begitu Ibu akan ini ya mengasih soal evaluasi nih untuk PR karena Ibu lihat sudah paham semua ya materinya ya. Nah, ini soal buat individu nanti dikerjakan ya. Besok jangan lupa di bawah. Oke, itu tadi hasil presentasi kelompok 2 dan itu tadi materi tentang peluang usaha. Jadi kesimpulannya hari ini apa? Kesimpulannya kita membahas mengenai peluang usaha, Bu, dan bagaimana cara melihat peluang usaha yang baik dan benar. Oke, dan memanfaatkan barang di sekitar kita untuk menjadikan peluang usaha. Nah, itu tadi materi dari peluang usaha. Sudah? Oke, nah baiklah, sebelum Ibu tutup pada pelajaran hari ini, Bu ingin bertanya nih, kira-kira materinya susah dipahami nggak sih? Enggak, Bu. Media hari ini gimana? Enak nggak media pembelajaran hari ini? Menarik, Bu. Kenapa menariknya? Nggak ngantuk, Bu. Gambarnya banyak, Bu, cerah mencerahkan. Oke, berarti lain kali bisa ya kita menggunakan media PowerPoint lagi. Siap, Bu? Boleh. Oke, dimohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu nih. Baiklah Pokoknya. teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai.
Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk yang hadir pada hari ini, untuk yang menyimak materi Ibu hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.